Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disepti dari kelas 2 MPI A1, ingin menyampaikan materi yang berjudul Sejarah Filsafat Islam, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan pemikirannya. Sejarah filsafat Islam merupakan gabungan dari dua kata, yaitu filsafat dan Islam. Jadi Filsafat Islam, Islamic Philosophy, pada hakikatnya adalah filsafat yang bercorak Islam. Islam menempati posisi sebagai sifat, corak, dan karakter, dan filsafat. Filsafat Islam bukan filsafat tentang Islam, bukan the philosophy of Islam. Filsafat Islam artinya berpikir dengan bebas dan sebagai sifat, corak, dan karakter, dan filsafat. Filsafat Islam bukan filsafat tentang Islam, bukan the philosophy of Islam. Filsafat Islam artinya berpikir dengan bebas dan radikal, namun tetap berada pada makna yang mempunyai sifat, corak, serta karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian hati. Dalam sejarah, pertemuan Islam atau kaum muslimin dengan filsafat terjadi pada abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah. Pada saat Islam berhasil mengembangkan sayapnya dan menjangkau daerah-daerah baru, dan dalam abad pertengahan disalur seperlunya, serta diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Minat dan gairah mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan waktu itu begitu tinggi karena pemerintahan yang menjadi pelopor serta pioner utamanya. 473 Masehi. Ide-ide Al-Kindi dalam filsafat, misalnya filsafat agama, tidak mungkin ada pertentangan. Cabang termulia dari filsafat adalah ilmu tauhid atau teologi. Selanjutnya Al-Farabi. Al-Farabi pada tahun 872 sampai 950 Masehi. Dia banyak menulis buku-buku tentang logika, etika, ilmu jiwa, dan sebagainya. Ia menulis buku tentang persamaan Plato dan Aristoteles sebagai wujud keyakinan beliau bahwa filsafat Aristoteles dan Plato dapat disatukan. Setelah Al-Farabi yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1307 Masehi. Nama Ibnu Sina terkenal akibat dua karangan beliau, yakni Al-Kanun fi al-Tib, yang merupakan sebuah ensiklopedia tentang ilmu kedokteran yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 Masehi dan menjadi buku pegangan di universitas-universitas Eropa, dan Al-Shifa Al-Kanun yang merupakan ensiklopedia tentang filsafat Aristoteles dan ilmu pengetahuan. Ibnu Rushd dan pemikirannya. Ibnu Rushd dalam filsafatnya sangat mengagumi filsafat Aristoteles dan banyak memberikan ulasan-ulasan atau komentar terhadap filsafat Aristoteles, sehingga ia terkenal sebagai komentator Aristoteles. Dalam makalah ini sekilas akan diuraikan beberapa pemikirannya. Pemikiran Ibnu Rushd sebagai komentator Aristoteles tidak mengherankan jika pemikiran Ibnu Rushd sangat dipengaruhi oleh filosof Yunani kuno. Ibnu Rushd menghabiskan waktu untuk membuat syarah atau komentar atas karya-karya Aristoteles dan berusaha mengembalikan pemikirannya
Aristoteles dalam bentuk aslinya. Di Eropa Latin, Ibnu Rushd terkenal dengan nama Explaniar atau As-Syarih atau juru tafsir Aristoteles. Sebagai juru tafsir, martabatnya tak lebih rendah dari Alexandre di Aphrodis atau filosof yang menafsirkan filsafat Aristoteles. Selanjutnya, sejarah filsafat abad modern, aliran Renaissance dan Aufklärung. Runtuhnya kebudayaan abad pertengahan disusun oleh periode pertengahan, pemisahan, dan perubahan. Perubahan mendalam dalam bidang politik, ekonomi, dan agama. Periode Renaissance, reformasi, dan rasionalisasi merupakan peraliran ke arah dan juga permulaan zaman modern. Pada masa abad modern ini, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandang kehidupan, sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafatnya mendasarkan pada akal pikir dan pengalaman. Di atas telah dikemukakan bahwa muncul Renaissance dan humanisme sebagai awal pada masa abad modern, di mana para ahli atau filosof menjadi pelopor perkembangan filsafat adalah para pemuka agama. Dan pemikiran filsafat masa modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metode indukasi secara modern, serta membuat sistematika yang sifatnya logis, ilmiah. Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis, artinya pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam dengan menggunakan berbagai penemuan ilmiah. Selanjutnya, aliran Renaissance. Renaissance adalah istilah dari bahasa Prancis. Dalam bahasa lain, Renaissance berarti lahir kembali, rebirth. Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya yang terjadi di Eropa dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Abad pertengahan Runes 270, karya filsafat pada abad ini sering disebut filsafat Renaissance. Runes 271, selama abad ke-14 sampai ke-15 di Italia muncul keinginan yang kuat akan penemuan-penemuan baru dalam seni dan sastra. Mereka telah melihat pada periode pertama bahwa kemajuan itu telah terjadi. Ketika itu, dunia barat telah biasa membagi tahapan sejarah pemikiran menjadi 3 periode, yaitu ancient, medieval, dan modern. Pada zaman ancient atau zaman kuno itu, melihat kemajuan kemanusiaan telah terjadi. Kondisi itulah yang hendak dihidupkan. Selanjutnya, Aufklärung. Zaman Aufklärung ini dikenal dengan zaman pencerahan atau zaman fajar budi dalam bahasa Inggris, Enlightenment, dan dalam bahasa Jerman, Aufklärung. Aufklärung merupakan kelanjutan dari Renaissance. Kalau Renaissance dipandang sebagai peremajaan pikiran, maka Aufklärung menjadi masa pendewasaan. Dalam zaman ini juga banyak muncul tokoh-tokoh filsuf, seperti di Inggris, J. Locke pada tahun 1632 sampai 1704 dan G. Berkeley tahun 1684 sampai 1753 dan di Hume
dan di Hume 1711 sampai 1776 di Prancis. J.J. Rousseau 1712 sampai 1778. Umumnya tokoh-tokoh ini mendasarkan pengetahuannya pada pengalaman nyata, sehingga mengarah kepada realisme yang naif, yang mengakui kebenaran objektif atas dasar pengalaman tanpa penelitian lebih lanjut. Tapi kenyataan ini berupa ketika filsuf Jerman Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804 munculnya, yang mencoba menciptakan suatu sintesis dari rasionalisme dan empirialisme, sehingga ia dianggap sebagai filsuf terpenting pada zaman modern. Sekian dari saya. Maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.